demi kelancaran acara dimohon untuk menonton ada di handphone atau melalui komunikasi lainnya. Yang kami hormati dan kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Haji Alto MSI, Bapak Ketua DPRD Dr. Haji Samsudin Pernyataan MU, dan beserta rombongan. Yang kami hormati para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara, serta hadirin dan tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya, sehingga kita dapat hadir pada pembukaan kegiatan sosialisasi dan pembentukan tim formatur Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca GPMB tahun 2021. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda BPU, Bapak Mulyadi, yang terhormat Ketua GPMB Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Bidang Tugas Sebelumnya Nyata, selamat datang Pak di Kabupaten Penajam Utara. Yang saya hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur, dia adalah senior saya, Pak Haji Samsudin Pernyataan. Yang saya hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Penajam Pasir Utara. Ada beberapa hari Rabu tanggal 3 Februari tahun 2021 pukul 11 kurang 5 menit secara resmi sosialisasi dan pembentukan tim formatur GPMB secara resmi saya buka. Saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat dulu, karena sering dipertanyakan apakah perpustakaan itu penting, apakah minat baca itu memang perlu dikembangkan. Itu pertanyaannya. Kalau Pak Sekda ditanya, Bupati ditanya, Bapak-bapak masyarakat ditanya, birokrat ditanya, pasti semua 14 tahun SMP ya berarti ya. Dibuat sendiri di belakang rumahnya, diterbangkan sendiri. Ini kalau literasinya tentang penerbangan tidak bagus, pasti tidak bisa seperti ini. Kalau minat bacanya, literasinya tidak baik tentang fisika, tidak bisa berbuat seperti ini. Kemudian Sabrina, nah ini yang menarik, beda dengan generasi milenial kita. Dia mengaku tidak punya akun media sosial, jadi tidak punya Facebook, IG, Twitter, dan lain-lain. Dia lebih fokus pengembangan dirinya, tidak terlalu banyak bersosial media. Lanjut. Ini juga data yang menarik yang kami ikuti dari Pusat Studi Pendidikan dan Kajian Masyarakat UGM. Yang menarik data ini Bapak Ibu sekalian, bahwa semakin bagus literasi masyarakat itu semakin cerdas dan kesejahteraannya meningkat. Makanya di RPJMN itu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional zaman Pak Jokowi ini sampai 2024 nantinya, salah satu program prioritas nasional itu adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan literasi. Ini proyek nasional loh.
program prioritas nasional. Tapi celakanya ketika di breakdown ke daerah provinsi ini tidak masuk di RPJMD provinsi dan kabupaten kota. Di nasional masuk, di provinsi dicuekin, tidak dipedulikan. Padahal ini menjadi program prioritas nasional. Yang menarik justru sebaliknya, kalau literasinya kurang, itu dia cenderung di bawah garis kemiskinan. Itu rumusnya, ya, seperti itu. Lanjut. Kemudian apa sih literasi itu? Literasi itu intinya sebenarnya, lanjut saja, teman. Sudah saya sampaikan tadi, kalau menurut UNESCO intinya literasi itu adalah kemampuan seseorang mendapatkan, mengolah dan mendayakan informasi untuk peningkatan kualitas dirinya. Intinya seperti itu, ya. Lanjut. Ini juga menarik Bapak Ibu sekalian, bahwa literasi itu adalah proses untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, ya. Jadi kita harus berliterasi untuk meningkatkan kesejahteraan kita. Tapi di data yang kami sampaikan ini, minat baca kita itu kan masih di kategori rendah karena indeksnya hanya 0,001. Artinya hanya 1 orang per 1000 penduduk itu yang sering membaca, yang minat bacanya tinggi. 1 orang per 1000 Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Tapi kenyataannya yang begitulah kondisi Indonesia, negara-negara maju itu sudah 0,6, 0,7, artinya kalau dia 0,6 berarti 600 dari 1000 orang penduduknya itu minat bacanya bagus. Kita akan mengarah ke sana. Lanjut. Kemudian apa sih hubungannya kemiskinan dengan literasi ini Bapak Ibu sekalian? Penyebab kemiskinan itu sebenarnya ada 3. Pertama, masalah konektivitas. Artinya kaitannya dengan bagaimana masyarakat itu bisa memiliki akses terhadap sumber-sumber informasi. Kemudian terkait dengan masalah konten, apa yang dikonsumsi, apa yang dibaca oleh masyarakat. Kemudian juga termasuk dari manusia itu sendiri, kalau dia punya motivasi untuk membaca dan sebagainya, itu berpengaruh terhadap masalah kemiskinan. Jadi penyebab kemiskinan itu konektivitas, masalah konten, apa yang kita konsumsi setiap hari kaitannya dengan penguatan wawasan kita, kemudian tergantung kepada manusianya sendiri. Kalau terkait dengan konektivitas ini berarti kaitannya dengan masalah infrastruktur, konten, menyangkut ketersediaan buku di perpustakaan, kemudian kaitannya dengan manusianya itu harus dilakukan melalui pendekatan pendidikan. Kalau semuanya ini sebenarnya dengan kutipan dari Citizen ini, di mana beliau mengatakan perpustakaan menyimpan energi dari bahan bakar imajinasi. Perpustakaan membuka jendela ke dunia dan menginspirasi kita untuk mengeksplorasi, mencapai dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup kita. Perpustakaan mengubah hidup menjadi lebih baik. Luar biasa ini. Jadi apa yang kita sampaikan teorinya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kita menyaksikan penyerahan buku hasil karya Ketua GPDKP Pak Kapolri Penyatat kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus. Di persilakan saya dapat diabadikan. Persilakan Pak. Buku karangan sendiri sebagai simbol bahwa gerakan membaca itu harus ada yang dibaca. Jadi antara kegemaran membaca dengan kegemaran menulis itu harus Kami terima. Ya, menghadap sini Pak. Ya, kita angkat masker kan diprotes orang nanti kenapa gak ada masker Ya. Ya. Mundur sedikit, mundur. Mundur. Sudah.